dia sakit hati, biar ngoni mau bully kita nyenda peduli, merefaka di ngoni. Oke guys, bertemu lagi dengan saya Bipartia. Nah, pada kesempatan kali ini saya membagikan tutorial lagi bagaimana cara membuat jerak-jeruk dengan efek gelombang. Nah, tentunya kita menggunakan aplikasi Alipmotion ya. Nah, di sini saya memakai DJ Pantai-Pantai yang lagi viral di TikTok itu ya. Nah, untuk hasil yang kita buat nanti kurang lebih seperti ini cuy. Ganteng doang, nonton kagak di subscribe, canda subscribe. Nah, untuk hasilnya kurang lebih seperti itu ya. Nah, sebelum lanjut ke tutorialnya, alangkah baiknya kalian subscribe dulu di bawah dan jangan lupa klik tombol lonceng notifikasinya supaya aku makin lama makin semangat dalam membuat videonya. Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita buka aplikasi Alipmotion-nya. Let's go. Oke guys, saya sudah berada di aplikasi Alipmotion-nya dan di base ini saya sudah membuat project dengan aspek rasio 9:16 cuy ya. Nah, langkah selanjutnya kita tanda dulu detik bit lagunya cuy. Nah, untuk detik bit lagunya kita bisa tanda jadi bahan detik-detik bit berikut ini. Nah, oke guys, jika sudah kalian tanda detik bit lagunya, nah, kurang lebih seperti ini. Langkah pertama kita pergi ke bahan belakang, lalu kita masukkan dulu foto yang mau kita edit cuy ya. Nah, seperti ini. Lalu untuk potongan yang ini kita perpanjang saja sampai di bagian detik 03.14 cuy ya, kita perpanjang dengan titik klik aja ikon yang ini. Nah, otomatis dia akan panjang sendiri cuy ya. Sekarang kita masuk dulu ke bagian efek, tambahkan efek. Kita tambahkan efek yang di bagian distorsi Europe, lalu kita pilih yang ubin atau tiles. Lalu kita klik pengatur standar. Kita aktifkan mirrornya, kita kembali lalu kita tambahkan efek lagi yang berada di bagian move and transform. Kita pilih yang ombang-ambing atau oscillate, lalu kita klik pengatur standar cuy. Lalu di bagian sudut kita ubah menjadi 90 cuy ya. Di bagian frekuensi kita ubah menjadi 1.00. Di bagian magnitudenya kita ubah menjadi 200. Tambahkan keyframe, di bagian paling awal tambahkan like frame, lalu kita ubah magnitudenya menjadi 0 cuy, taruh di bagian paling akhir. Nah, jika sudah kita masuk ke bagian kurva, kita buat kurvanya seperti ini. Kita kembali lagi, lalu kita masuk ke bagian efek, tambahkan efek. Kita tambahkan efek ombang-ambing yang kedua cuy ya. Lalu kita klik efek ombang-ambing yang kedua. Nah, di bagian sudutnya yang ini kita ubah menjadi 90 cuy, kita ubah menjadi 90. Lalu di bagian frekuensi kita ubah menjadi 6.80. Lalu di bagian magnitudenya kita ubah menjadi 500 cuy ya, kita ubah menjadi 500. Tambahkan keyframe, taruh di bagian paling akhir, tambahkan like keyframe, lalu kita ubah magnitudenya menjadi 0 cuy, kita ubah magnitudenya menjadi 0. Nah, untuk keyframe yang ini kita taruh di bagian paling tengah cuy ya, seperti ini. Nah, jika sudah kita masuk ke bagian kurva, kita buat kurvanya yang nomor 2, kita tarik seperti ini. Kita kembali, lalu kita klik titik 3 di atas, kita klik gandakan atau duplikat. Lalu kita klik ombang-ambing paling bawah atau ombang-ambing nomor 3. Nah, di bagian sudutnya yang ini kita ubah menjadi 0 cuy. Lalu di bagian frekuensi kita ubah menjadi 16.00. Nah, hasilnya akan menjadi seperti ini cuy. Nah, seperti itu ya. Jika sudah kita kembali, lalu kita masuk ke bagian efek, tambahkan efek. Kita tambahkan efek yang berada di bagian blur, kita pilih yang kurang gerak atau motion blur. Lalu di bagian motion blur yang ini kalian taruh di bagian sini ya, kalian taruh di bagian sini. Jika sudah kita klik, lalu untuk tinnya kita pakai 0,70. Kita kembali, lalu kita tambahkan efek lagi yang berada di bagian warna dan cahaya, kita pilih yang paparan atau gamma. Lalu kita klik paparan gamma, tambahkan keyframe, taruh di bagian tengah-tengah fotonya seperti ini.
tambahkan lagi keyframe, lalu kita ubah exposure-nya menjadi 1.00. Taruh di bagian paling awal, kita masuk ke band kurva, kita buat kurvanya seperti ini cuy. Jika sudah kita kembali lagi, lalu kita masuk lagi ke band effect, tambahkan effect. Kita tambahkan effect yang berada di bagian blur, lalu kita pilih yang linear streak cuy. Lalu kita klik linear streak. Untuk kekuatan kita menjadi 0,20. Tambahkan keyframe, taruh di bagian awal, tambahkan lagi keyframe, lalu kita ubah kekuatannya menjadi 0. Taruh di bagian paling akhir cuy ya. Jika sudah kita masuk ke bagian kurva, lalu kita buat kurvanya seperti ini cuy. Nah seperti ini cuy ya. Kita kembali lagi, lalu kita pergi ke bagian sini, kita masukkan lagi foto yang mau kita edit cuy. Lalu untuk potongan yang ini kita perpanjang saja sampai di bagian detik 05 kita buang bagian yang berlebihan cuy. Nah jika sudah, kita setting dulu klip yang ini cuy ya. Kita potong dulu di bagian sini, lalu kita bagi dua cuy maksudnya cuy ya. Lalu kita klik potongan yang ini, kita masuk ke move and transform, kita klik yang di map and zoom. Tambahkan keyframe, taruh di bagian paling awal, lalu kita bergeser ke bagian sini, kita zoom fotonya sedikit. Di bagian sini juga kita zoom, di bagian akhir juga kita zoom cuy. Lalu untuk keyframe yang ini kalian taruh di bagian paling akhir. Kita masuk ke band kurva, lalu kita buat kurvanya seperti ini cuy. Nah jika sudah kita kembali, lalu kita potong-potong dulu yang ini sesuai dengan tandanya cuy ya. Lalu kita klik dulu potongan yang ini, kita masuk ke band effect, tambahkan effect. Kita tambahkan effect yang berada di bagian distorsi urup, lalu kita pilih ubin atau tulis. Lalu kita aktifkan mirrornya cuy ya. Kita kembali, lalu kita tambahkan efek lagi yang berada di by move and transform, kita pilih yang ombang-ambing atau select. Lalu kita klik, sudutnya kita ubah menjadi 90. Frekuensi kita ubah menjadi 6.0. Magnitude-nya kita ubah menjadi 500. Tambahkan keyframe, taruh di bagian paling awal, tambahkan lagi keyframe, lalu kita ubah magnitude-nya menjadi 0. Taruh di bagian paling akhir, kita masuk ke band kurva, kita buat kurvanya seperti ini cuy. Nah, jika sudah kita kembali, lalu kita klik di 3 di bawah, kita klik gandakan atau duplikat, lalu kita klik ombang-ambing paling bawah. Untuk di bagian frekuensi kita klik, lalu kita ubah menjadi 16.00. Lalu di bagian magnitude, untuk keyframe yang di akhir ini kalian taruh di bagian paling tengah. Nah hasilnya akan menjadi seperti ini cuy. Oh di bagian sudutnya yang ini kita ubah menjadi 0 cuy ya, saya lupa tadi. Nah hasilnya akan menjadi seperti ini cuy. Jika sudah kita kembali, lalu kita tambahkan efek yang berada di bagian blur, kita pilih yang buram gerak atau motion blur. Nah untuk efek buram geraknya tidak usah kita setting cuy ya, langsung saja kita tambahkan efek lagi yang berada di bagian distorsi urup, lalu kita pilih yang turbulent displace cuy ya. Lalu kita klik pengaturan standar, lalu kita klik efek turbulent displace. Untuk di bagian offset kita ubah menjadi 64. Lalu di bagian kekuatan tambahkan keyframe, taruh di bagian awal, tambahkan lagi keyframe, kita ubah kekuatannya menjadi 0. Taruh di bagian paling akhir, kita masuk ke band kurva, kita buat kurvanya seperti ini. Oh bukan cuy, kita beri kurvanya yang ini ya, lalu kita naikkan ke bagian atas seperti ini. Nah untuk kurvanya kalian buat seperti ini cuy ya. Kita kembali, lalu di bagian evolution kita ubah menjadi 4.0. Lalu di bagian lambang kita klik yang XY, lalu di bagian skala kita ubah menjadi 2.70. Tambahkan keyframe, taruh di bagian paling awal, tambahkan lagi keyframe, lalu kita ubah skalanya menjadi 0,40 cuy. Taruh di bagian paling akhir. Jika sudah kita masuk ke band kurva, kita buat kurvanya seperti ini cuy. Nah jika sudah kita kembali, lalu untuk kita scroll ke band bawah, oktav kita ubah menjadi 1. Hasilnya akan menjadi seperti ini cuy. Jika sudah kita kembali, lalu kita tambahkan efek lagi yang berada di bagian warna dan cahaya, kita pilih yang paparan atau gamma. Lalu kita klik paparan gamma, tambahkan keyframe, taruh di bagian tengah fotonya seperti ini. Tambahkan lagi keyframe, lalu kita ubah exposure-nya menjadi 1.00. Taruh di bagian paling awal cuy ya. Kita masuk ke band kurva, kita buat kurvanya seperti ini.
Nah, alhasilnya akan menjadi seperti ini cuy. Nah, jika sudah kita kembali, lalu kita klik potongan yang ini, kita masuk ke band effect, tambahkan efek. Lalu kita tambahkan efek yang berada di band distorsi or warp, kita pilih yang move atau tulis cuy. Lalu kita aktifkan mirror, kita tambahkan efek lagi yang berada di bagian move and transform, kita pilih yang ngomong ambing atau oscillate. Lalu kita klik pengaturan standar. Nah, di bagian sudut kita ubah menjadi 90. Tambahkan keyframe, taruh di bagian awal, tambahkan lagi, kita ubah sudutnya menjadi minus 90 derajat cuy. Taruh di bagian paling akhir. Di bagian frekuensi kita ubah menjadi 0,60. Lalu di bagian magnitude kita ubah menjadi 100. Tambahkan keyframe, taruh di bagian awal, tambahkan lagi, kita ubah magnitude-nya menjadi 0, taruh di bagian paling akhir. Kita kembali, lalu kita tambahkan efek lagi yang berada di bagian move and transform, kita pilih yang ayun atau sync. Lalu kita klik, frekuensi kita ubah menjadi 1.0. Sudut 1 kita ubah menjadi 4, minus 4 cuy ya, maksudnya minus 4. Tambahkan keyframe, taruh di bagian awal, tambahkan lagi keyframe, kita ubah sudut satunya menjadi 0, taruh di bagian paling akhir. Lalu di bagian sudut 2 kita ubah menjadi 3, tambahkan keyframe, taruh di bagian awal, tambahkan lagi, lalu kita ubah sudut 2 nya menjadi 0, taruh di bagian paling akhir. Kita kembali, lalu kita tambahkan efek lagi yang berada di bagian blur, kita pilih yang buram gerak atau motion blur. Untuk tone-nya kita pakai 0,40 cuy ya. Kita kembali, lalu kita tambahkan efek lagi yang berada di bagian warna dan cahaya, kita pilih yang paparan atau gamma. Lalu kita klik, tambahkan keyframe, taruh di bagian bagian tengah fotonya saja cuy ya, seperti ini. Lalu kita ubah exposure-nya menjadi 1.00. Nah, seperti ini. Lalu untuk keyframe yang di bagian awal ini kalian mentok ke bagian awal cuy. Nah, di base ini kita tidak usah memainkan kurva cuy ya. Kita kembali saja seperti ini. Lalu kita klik T3 di bawah, kita klik silent effect, kita kembali. Lalu kita tempel efeknya seperti ini cuy. Nah, hasilnya akan menjadi seperti ini cuy ya. Nah, seperti ini. Nah, untuk potongan yang berada di bagian 04.16 kita klik, lalu kita klik di atas, kita klik balik secara horizontal. Lalu kita klik potongan yang paling akhir, kita masuk ke efek, tambahkan efek, lalu kita tambahkan efek yang berada di bagian opacity atau visibility, lalu kita pilih yang block dissolve yang ini cuy. Nah, untuk efek block dissolve-nya kalian taruh di bawah efek ayun seperti ini cuy ya. Lalu kita klik. Nah, di bagian kekuatan kita mau menjadi 0,300, tambahkan keyframe, taruh di bagian paling akhir, lalu kita paskan di bagian sini cuy. Lalu kita tambahkan lagi keyframe, kita ubah kekuatannya menjadi 0. Lalu di bagian ukuran kita ubah menjadi 15. Lalu di bagian strike kita klik. Nah, di bagian Y-nya ini kita ubah menjadi 5.0 cuy ya. Kita ubah menjadi 5.0. Nah, seperti ini. Lalu di bagian sheet tambahkan keyframe di bagian sini. Lalu kita bergeser ke bagian air, tambahkan lagi keyframe. Lalu kita ubah sheetnya menjadi 0,3 seperti ini cuy ya. Taruh di bagian paling akhir. Lalu di bagian sini sudah kelar cuy ya. Kita kembali saja seperti ini. Lalu kita tambahkan efek lagi yang berada di bagian prosedural. Lalu kita pilih yang garis-garis cuy. Lalu untuk efek garis-garis kalian taruh di bawah blok dissolve cuy ya. Lalu kita klik efek garis-garis. Nah, di bagian jumlahnya kita ubah menjadi 75. Lalu di bagian lebarnya kita ubah menjadi 0, tambahkan keyframe, taruh di bagian paling awal, tambahkan lagi keyframe, lalu kita ubah lebarnya menjadi 0,15 cuy, 0,15 cuy ya, seperti ini. Taruh di bagian paling akhir, kita masuk ke bagian kurva, lalu kita buat kurvanya nomor 2, kita tarik seperti ini. Lalu kita klik di bawah, kita klik salin kurva, kita kembali. Lalu di bagian sudutnya yang ini kita ubah menjadi 80 derajat. Nah, seperti ini. Lalu di bagian tahap kita klik, tahapnya kita ubah menjadi 10.0 cuy ya. Nah, seperti ini. Tambahkan keyframe, taruh di bagian
awal, tambahkan like frame, lalu kita ubah tahapnya menjadi 5.0 cuy. Taruh di bagian paling akhir, kita masuk ke bagian kurva, kita klik titik di bawah, tempel kurva. Kita kembali, lalu di bagian warna kita ubah menjadi warna hitam cuy. Nah, hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, jika sudah kita kembali, lalu kita tambahkan efek lagi yang berada di bagian distorsi. Uap kita pilih yang lingkungan gelombang cuy. Nah, yang ini kita pilih yang lingkungan gelombang cuy. Lalu kita klik efek lingkungan gelombang. Lalu di bagian tahapnya tambahkan keyframe, taruh di bagian awal, tambahkan lagi keyframe, lalu kita ubah tahapnya menjadi 1.00 cuy. Taruh di bagian paling akhir. Lalu kita masuk ke bagian kurva, kita buat kurvanya seperti ini cuy. Kita buat kurvanya seperti ini cuy ya. Dan jika sudah kita kembali, lalu di bagian sudut kita ubah menjadi 45. Di bagian jaraknya ini tambahkan keyframe, taruh di bagian akhir, tambahkan lagi keyframe, kita ubah jaraknya menjadi 0 cuy. Taruh di bagian paling awal, kita masuk ke bagian kurva, kita buat kurvanya seperti ini. Kita kembali, lalu di bagian magnitude-nya ini kita ubah menjadi 5.0. Tambahkan keyframe, taruh di bagian awal, tambahkan lagi keyframe, lalu kita ubah magnitude-nya menjadi 0, taruh di bagian paling akhir. Di bagian paling awal cuma maksudnya cuy ya. Lalu kita masuk ke bagian kurva, kita buat kurvanya seperti ini. Kita kembali, lalu di bagian sini untuk sudah kelar cuy ya, tidak usah kita setting lagi. Jika sudah, kita klik di atas, kita klik gandakan atau duplikat. Nah, alhasilnya akan menjadi seperti ini cuy. Untuk jarik-jariknya sudah jadi atau efeknya cuy ya. Nah, kita tinggal masukkan aja foto yang mau kita edit lagi cuy. Nah, seperti ini kita paskan dulu di bagian sini, lalu kita masukkan foto yang mau kita edit lagi cuy. Nah, untuk potongan yang ini kita perpanjang sampai di bagian sini. Lalu kita bagi dulu fotonya di bagian sini cuy ya, seperti ini. Lalu kita klik, lalu kita masuk ke map move and transform, kita klik yang di map and zoom. Tambahkan keyframe, taruh di bagian awal. Lalu kita bergeser ke bagian sini, kita zoom fotonya. Di bagian sini kita zoom, di bagian sini juga kita zoom. Nah, di bagian sini kita perkecil cuy. Nah, jika sudah, kita masuk ke bagian kurva, kita buat kurvanya seperti ini. Jika sudah, kita kembali. Untuk potongan yang ini kita potong-potong sesuai dengan tandanya cuy. Lalu kita pergi lagi ke bagian sini, kita masukkan lagi foto yang mau kita edit. Lalu untuk potongan yang ini kita perpanjang sampai di bagian detik yang ini cuy ya. Lalu kita bagi dua di bagian detik yang ini. Kita klik potongan yang ini, kita masuk ke move and transform, kita klik yang di bagian zoom. Tambahkan keyframe, taruh di bagian awal, lalu kita bergeser ke bagian sini, kita zoom fotonya. Kita masuk ke bagian kurva, kita buat kurvanya seperti ini. Kita kembali, lalu untuk potongan yang ini kita potong-potong lagi cuy. Nah, jika sudah, kita hapuskan lagi bagian sini, kita masukkan foto yang mau kita edit lagi. Untuk potongan yang ini kita perpanjang sampai di bagian detik yang ini cuy ya, 10.10. Lalu di bagian detik yang ini kita bagi dua. Kita klik potongan yang besar yang ini, kita masuk ke move and transform, kita klik di bagian and zoom. Tambahkan keyframe, taruh di bagian awal, lalu tambahkan lagi keyframe di bagian sini, kita zoom fotonya. Lalu tambahkan keyframe di bagian sini, taruh di bagian paling akhir. Lalu kita paskan di bagian tengah fotonya seperti ini, tambahkan lagi keyframe. Lalu kita perkecil fotonya cuy. Nah, seperti ini cuy ya. Jika sudah, kita masuk ke bagian kurva, kita buat kurvanya seperti ini. Nah, di bagian air ini kita buat kurvanya seperti ini, cuma kita balikkan cuy. Jika sudah, kita kembali, lalu untuk potongan yang ini kita potong, kita bagi dua seperti ini. Lalu kita pergi dulu ke bagian, nah ke bagian sini cuy ya, kita klik potongan yang berada di bagian detik 06.04, kita klik, lalu kita klik di atas, kita klik balik secara horizontal. Kita kembali, lalu kita pergi lagi ke bagian detik 06.14, kita klik fotonya, lalu kita balik secara horizontal cuy. Lalu kita pergi lagi ke bagian detik 07.29, kita klik, lalu kita klik di atas, kita klik balik secara horizontal. Nah, jika sudah, kita pergi dulu ke bagian tanda bit pertama cuy ya. Nah, yang ini kita klik fotonya, kita masuk ke bagian effect. Lalu kita klik di tiga di bawah, kita klik select effect, kita kembali. Lalu kita cari dulu di bagian pergantian fotonya seperti ini. Kita klik, lalu kita tempel efeknya cuy. Kita cari lagi di bagian pergantian fotonya, kita klik, lalu kita tempel efeknya. Yang ini juga kita tempel cuy ya. Nah, jika sudah, kita pergi dulu ke bagian, nah di bagian detik 04.22 kita klik, lalu kita masuk ke bagian effect, kita klik di tiga di bawah, kita klik silent effect, kita kembali. Lalu kita pergi ke bagian
potongan terakhirnya cuy ya. Nah sebelum pergantian fotonya yang ini, kita klik potongan terakhirnya yang ini cuy ya, kita tempel efeknya di bagian potongan terakhirnya yang ini cuy ya. Nah jika sudah, kita cari lagi di bagian potongan terakhirnya yang ini, lalu kita tempel efeknya cuy. Nah jika sudah di bagian detik yang ini, kita klik lalu kita masuk ke band efek, kita tempel efek yang tadi. Nah cuman untuk efek blok yang ini kita hapus sama garis-garis, lingkungan gelombang yang ini juga kita buang cuy. Nah jika sudah, kita klik efek ubin. Di bagian offset kita klik tambahkan keyframe, taruh di bagian akhir, tambahkan lagi, lalu kita ubah offsetnya menjadi 10.000 cuy. Taruh di yang paling awal. Nah hasilnya akan menjadi seperti ini. Kita kembali. Nah jika sudah, kita pergi dulu ke bagian sini cuy ya. Nah di bagian detik 04.03 kita klik potongannya, kita masuk ke band effect, lalu kita klik di bawah, kita klik salin effect, kita kembali, lalu kita pergi dulu ke bagian sini. Nah di bagian sini, mulai dari yang ini kita tempel efeknya. Nah kalian tinggal tempel aja efeknya ke semua potongan foto, kecuali potongan yang sudah mempunyai efek cuy ya, jangan kalian tempel lagi. Nah jika sudah kalian tempel efeknya ke semua potongan fotonya, sekarang kita pergi dulu ke sini, kita masukkan lagi foto yang mau kita edit cuy. Nah untuk potongan yang ini kita perpanjang sampai di bagian sini. Jika sudah, kita masuk dulu ke band move and transform, kita klik element pen and zoom, tambahkan keyframe, taruh di bagian awal, lalu kita beri keyframe di setiap tanda merahnya seperti ini cuy. Jika sudah, kita hapuskan di bagian tengah-tengahnya seperti ini, kita zoom fotonya sedikit. Di bagian sini juga kita zoom, di bagian sini juga kita zoom cuy. Jika sudah, kita masuk ke bagian kurva, kita buat kurvanya seperti ini. Kita klik di tiga di bawah, kita klik salin kurva, lalu kita tempel kurvanya di bagian sini, cuman kita balikkan. Yang ini kita tempel, tidak usah kita balikkan yang ini cuy ya, yang ini kita balikkan. Intinya kita buat kurvanya atas bawah secara seling-seling cuy. Nah jika sudah, kita kembali lagi, lalu kita masuk ke band effect, tambahkan efek. Kita tambahkan efek yang berada di band distorsi uap, lalu kita pilih yang ubin atau tiles. Lalu kita aktifkan mirrornya, kita kembali, lalu kita tambahkan efek lagi yang berada di bagian move transform, kita pilih ambang-ambing atau oscillate. Lalu kita klik efek ambang-ambing, sudut kita ubah menjadi 90 cuy ya. Frekuensi kita ubah menjadi 1.0. Magnitude kita ubah menjadi 50 cuy. Jika sudah, kita klik titik di atas, kita klik gandakan atau duplikat, lalu kita klik ambang-ambing paling bawah, sudutnya kita ubah menjadi minus 90 cuy. Lalu di bagian frekuensi kita ubah menjadi 0,50. Kita kembali, lalu kita tambahkan efek lagi yang berada di bagian move transform lagi, kita pilih yang ayun atau swing, lalu kita klik efek ayun. Frekuensi kita ubah menjadi 1.00, sudut 1 kita ubah menjadi minus 4, sudut 2 kita ubah menjadi 4. Kita kembali, lalu kita tambahkan efek lagi yang berada di bagian warna dan cahaya, kita pilih yang paparan atau gamma cuy. Kita klik paparan gamma, lalu kita ubah exposure-nya menjadi 1.00 cuy. Lalu kita beri keyframe di setiap tanda merahnya seperti ini cuy ya. Kita beri keyframe di setiap tanda merahnya cuy. Nah jika sudah diberi keyframe di setiap tanda merahnya, sekarang kita paskan di bagian tengah-tengahnya sini, kita ubah exposure-nya menjadi 1.00. Kita paskan di bagian tengah-tengahnya, kita ubah exposure-nya menjadi 1.00. Jika sudah, kita masuk ke bagian kurva, kita tempel aja kurva yang tadi cuy ya, seperti ini. Yang ini kita balikkan, yang ini juga, yang ini kita tempel, yang ini kita tempel, cuman kita balikkan cuy ya. Nah seperti ini. Untuk kurvanya sama seperti tadi cuy. Nah untuk jarak-jaraknya sudah kelar cuy ya.
Jika sudah kita kembali lagi, lalu kita klik potongan yang ini, kita klik tumpukan yang ini, lalu kita klik salin satu layer, kita kembali, lalu kita bergeser ke bagian sini, kita tempel satu layer cuy. Nah jika sudah kita paskan layer sini, kita tempel satu layer, otomatis dia akan menyesuaikan dengan audionya cuy ya, seperti ini. Nah langkah selanjutnya kita akan mengganti fotonya, kita klik potongan yang ini, kita masuk ke bagian color and fill, lalu kita klik yang ini, lalu kita ganti fotonya cuy ya. Lalu di bagian potongan yang di akhir ini juga kita klik, lalu kita masuk ke bagian color and fill, kita klik yang ini, lalu kita ganti fotonya cuy. Nah jika sudah kita kembali, nah untuk jarak-jaraknya sudah jadi cuy ya, kita cek dulu mulai dari awal. Nah seperti itu. Nah jika sudah kita kembali dulu seperti ini cuy ya, lalu kalian masukkan preset coloring yang saya sudah sediakan cuy ya. Nah untuk link downloadnya sudah saya sediakan di link deskripsi video ini atau di kolom komentar paling atas cuy ya. Jika sudah kita klik tumpukan yang ini, kita pilih semua layer, lalu kita klik lagi tumpukan yang ini, kita klik salin 3 layer, kita kembali lagi, lalu kita masuk ke bagian project yang kita buat tadi cuy ya. Lalu kita klik tumpukan yang ini, kita klik tempel 3 layer, otomatis dia akan tertempel cuy ya. Nah untuk videonya sudah jadi, kalian simpan aja dengan cara kalian klik aja ikon yang ini, lalu kalian klik yang export. Oke guys, tutorialnya cukup sampai sini aja, saya harap kalian paham dengan tutorial ini. Jika kalian suka video ini silahkan like, comment, dan subscribe supaya aku makin lama makin semangat dalam membuat videonya. Jika kalian mau ingin request silahkan komen di bawah ya. Saya Habib Hussein pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.